perasaan nyaman untuk sendiri itu bukan perasaan yang normal. Fitrah kita ini adalah makhluk yang sosial, yang butuh interaksi dengan sesama kita. Kalau lebih nyaman sendiri, kemudian ada keinginan cukup puas, memuaskan hasrat seksualnya dengan masturbasi tanpa mau menikah, ya ini kan jelas siapa yang siapa yang membisikkan hal tersebut? Iya, para setan. Perkataannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika dia itu merasa cemburu, orang yang dicintainya itu dekat dengan orang lain, maka jin itu akan menghukum orang yang mendekati orang yang dia cinta itu ya, dengan cara membunuhnya atau dibikin sakit, dibikin celaka. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Lagi silakan. Ustadz, kita coba buka untuk Ahwat ya. Melalui kertas atau pertanyaan langsung, Ustadz? Pertanyaan dari Ahwat kita boleh buka kertas atau tanya langsung bisa? Boleh duanya. Boleh duanya. Kita coba tanya langsung ya. Silakan bagi Ahwat yang ingin bertanya. Minta role privasi boleh lewat kertas. Kertas boleh. Silakan. Mau kertas atau langsung? Langsung. Oke, mic-nya tolong dioper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya orang tua yang sudah 7 tahun sakit Parkinson. Kemudian beliau hampir setiap malam itu melihat di kamar beliau itu banyak orang difabel yang kita sebagai anak dan keluarganya tidak ada yang melihat hal itu. Nah, ketika kami sudah mencoba ruqyah, ternyata tidak ada reaksi. Saya juga sudah memutar bacaan ruqyah Ustadz di samping beliau dan membacakan zikir pagi dan petang, tetapi kondisinya sama saja. Sebaiknya apa yang harus dilakukan ya? Terima kasih. Melihat orang difabel. Jadi iya. Beliau melihat misalnya ada orang tanpa kepala atau anak kecil lari-lari nggak ada kakinya gitu. Kita nggak ada yang tahu. Terima kasih. Ya, reaksi yang dimaksud mungkin reaksi kesurupan atau muntah atau apa ya. Tapi kalau kita mau ngecek nih, apakah suatu penyakit itu murni medis ataupun atau memang gangguan jin, kita bisa megang beberapa titik-titik yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Wahid Abdul Salam Bali dan Syekh Sayyid Ali Murtado. Pertama adalah di wajdain di sini. Pegang aja, nggak usah ditekek ya, jangan dicekek, pegang sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian di sini di bawah tulang selangka, ini kan ada daging di sini, di area sini. Kemudian di lutut, pegang di lututnya, nanti sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah. Biasanya kalau memang itu karena gangguan jin, maka reaksinya nggak keras memang, apalagi kalau bapak atau ibu sudah dalam kondisi sakit yang sudah lama, kena sarafnya. Makanya orang-orang yang kena stroke atau apa, ketika di ruqyah tidak ada reaksi-reaksi yang dia itu sampai frontal, karena jin tidak punya kuasa untuk menggerakkan organ tubuh yang memang sudah lumpuh atau lemah. Jadi jangan harap ada reaksi-reaksi seperti orang kesurupan QB misalnya, itu nggak bakal ada seperti itu. Ya. Jadi kita bisa pegang di bagian-bagian tubuh tertentu itu yang saya sebutkan. Biasanya ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, maka ada getaran-getaran yang tidak biasa, atau kedutan-kedutan yang tidak biasa, atau bahkan setruman-setruman yang Mbak nanti pasti akan rasakan. Rasanya tuh kesetrumannya seperti apa ya? Seperti ada aliran listrik yang agak nyengat di ujung-ujung kulit kita.
itu otomatis kerasa dan semua orang kerasa, tidak butuh kepekaan kok. Nggak butuh kepekaan tertentu. Seperti harus indigo dulu yang harus bisa ngerasakan, enggak. Kita selaku peruqyah pun atau mbak ketika meruqyah orang tuanya, insya Allah bisa kerasa kalau memang itu adalah gangguan jin. Sini, di ubun-ubun juga. Ya, di ubun-ubun. Kemudian perhatikan matanya. Kalau memang itu adalah gangguan jin, maka kedipannya akan cepat sekali. Cepat sekali. Atau bola matanya akan bergerak ke sana kemari dengan sangat cepat ketika dibacakan ayat Quran saja. Ada sendawa enggak ketika diruqyah? Enggak sama sekali ya. Oke. Itu mungkin bisa dicoba. Nah, kalaupun enggak ada hal yang Mbak rasakan di situ, terus saja dibacakan ayat-ayat ruqyah, setidaknya itu bisa untuk meminimalisir ya, gangguan-gangguan yang sedang dialami oleh orang tuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin. Selanjutnya ada pertanyaan atau mau yang langsung lagi, Ahwat? Belum ada, kita ke pertanyaan ini. Saya tadi waktu datang ke sini merasa pusing karena tahu Ustadz peruqyah itu dan saya paksakan diri. Di sini saya punya masalah susah banget melawan hawa nafsu, masturbasi, apalagi mendekati datang bulan. Bagaimana solusinya? Dan saya sekarang merasa nyaman sendiri. Nah ini dia. Solusinya sadar bahwasanya diri Anda ini diganggu setan. Sadar bahwasanya perasaan nyaman untuk sendiri itu bukan perasaan yang normal. Fitrah kita ini adalah makhluk yang sosial, yang butuh interaksi dengan sesama kita. Kalau lebih nyaman sendiri, kemudian ada keinginan cukup puas, memuaskan hasrat seksualnya dengan masturbasi tanpa mau menikah, ya ini kan jelas siapa yang siapa yang membisikkan hal tersebut? Iya para setan, para jin-jin yang fasik. Maka nanti yang bertanya, ya, saya tunggu setelah acara ini, saya ruqyah nanti di sini. Tapi bukan untuk umum ya. Ya, atau mungkin kalau mau nanti di ruqyah di Jogokarian boleh. Gitu Ustaz. Iya. Jadi silakan setelah acara aja lah. Setelah acara. Baik, kita lanjut. Yang kita utamakan yang datang dulu di kajian tadi. Kalau Ahwat tidak ada, kita pindah lagi ke Ikhwan. Tadi siapa yang ingin bertanya? Ikhwan. Belakang dulu. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan pertanyaan singkat. Fenomena apa? Apa itu ya? Oh. Persaingan bisnis, sebab saya pernah dengar itu cuma persaingan bisnis untuk ya bikin isu supaya bisnis lawan jatuh gitu. Pernah dengar di Solo, katanya di Solo suka ada gitu. Bau lawean namanya. Bau lawean. Terima kasih ilmunya, saya baru tahu ini. Kalau menikah mati terus. Ya, bau lawean, apakah termasuk gangguan jin atau bukan? Ya, kita mesti lihat ya apakah suami yang meninggal itu ada masalah atau enggak sebelumnya. Cuma kalau setiap kali menikah kok tiba-tiba suaminya atau istrinya meninggal terus tanpa ada sebab yang jelas atau tiba-tiba langsung sakit parah justru ketika dia baru menikah, ya jelas ini termasuk bagian dari sihir atau gangguan jin. Kalau sihir ya sihir ta'til zawaj, supaya dia itu tidak bisa merasakan nikah yang bahagia dan harmonis. Ya kalaupun gangguan jin ya memang gangguan jin yang tadi sudah disebutkan di awal perkataannya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, ketika dia itu merasa cemburu, orang yang dicintainya itu dekat dengan orang lain, maka jin itu akan menghukum orang yang mendekati orang yang dia cinta itu
ya, dengan cara membunuhnya atau dibikin sakit, dibikin celaka. Ya, jadi fenomena bau lawean ini, ya, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi lantaran dari ulah-ulahnya bangsa jin yang fasik. Wallahu a'lam bishawab. Apapun itu, yang jelas semuanya tidak lepas dari takdirnya Allah Jalla Jalaluh. Ya, cukup.